Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-222. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah putrinya yang kemudian menundukkan kepalanya. Dada Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Katanya di dalam hati, "Oh, agaknya ayah tidak senang mendengar pertanyaanku." Dada gadis itu berdesir ketika ia mendengar ayahnya berkata, "Pandan Wangi, sekarang kau sudah cukup dewasa untuk menghadapi segala macam persoalan. Bukankah begitu?" Pandan Wangi menjadi ragu-ragu. "Iya, ayah." "Baiklah," desis ayahnya. Tetapi ayahnya itu pun masih juga dicekam oleh kebimbangan. Namun dipaksanya berkata, "Kau sudah wajib berani melihat kenyataan-kenyataan yang ada di hadapanmu." "Iya, ayah," sahut gadis itu. Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Di dalam hatinya ia berkata, "Aku harus mengatakannya, supaya aku tidak bersalah kelak apabila anak ini mendengarnya dari orang lain. Justru tidak tepat seperti yang terjadi. Sudah dibumbui dan diputar balikkan." "Baiklah Wangi," berkata Arkopati kemudian. "Apakah kau sudah bersiap untuk mendengarkannya?" Pandan Wangi mengerutkan keningnya. "Apakah yang akan dikatakan oleh ayah ini, sehingga aku harus mempersiapkan diri untuk mendengarkannya?" Dan gadis itu kemudian terperanjat ketika ia mendengar ayahnya berkata, "Pandan Wangi, aku memang tidak segera dapat menerima pendapat Ki Tambakwedi. Sebenarnya aku memang kurang mempercayainya. Aku sudah mengenal sifat-sifatnya sejak berpuluh tahun." Tetapi bukankah ayah mempercayakan Kakang Sidanti kepadanya bertahun-tahun pula? Bukankah itu juga merupakan suatu bentuk kepercayaan ayah kepadanya? Tanpa sesadarnya pertanyaan itu meluncur dari mulut Pandan Wangi. Pertanyaan Pandan Wangi itu memang terlampau sulit untuk dijawab. Karena itu, maka sejenak Arkopati terdiam. Namun kemudian Arkopati itu berkata tanpa menjawab pertanyaan Pandan Wangi, "Wangi, ternyata perbedaan pendapat itu telah mendorong Ki Tambakwedi untuk bersikap keras dan bersungguh-sungguh." Wajah Pandan Wangi menjadi semakin pucat. Terbayang di dalam rongga matanya kemungkinan yang dapat terjadi dari sikap masing-masing yang keras itu. "Ayah," suara Pandan Wangi menjadi parau. "Apakah ayah telah menentukan suatu saat untuk menyelesaikan persoalan ini seperti yang ayah katakan? Pada saat purnama naik beberapa hari yang akan datang di bawah pucang kembar." Arkopati menjadi ragu-ragu, tetapi ia tidak dapat mengingkarinya karena agaknya Pandan Wangi telah mendengarnya. "Tidak baik aku berbohong kepadanya," berkata orang tua itu di dalam hatinya.
Ia harus tahu sebelumnya, kalau terjadi sesuatu, anak ini sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapinya. Argopati menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya lambat. Ya Pandanwangi, kami telah memutuskan. Kami yang bersama-sama sedang dikaburkan oleh perasaan kami yang menyala, telah membuat perjanjian itu. Ayah, Suara Pandanwangi menjadi semakin lambat. Argopati melihat mata putrinya itu menjadi basah. Orang tua itu dapat menduga betapa kecemasan telah mencekam hati Pandanwangi. Ia sudah tidak beribu lagi. Apabila terjadi sesuatu dengan ayahnya, maka ia akan menjadi sebatang kara. Kalau Kitambakwedi tidak memisahkannya dari kakaknya, maka ia masih mempunyai tempat untuk bergantung, berkata Argopati di dalam hati. Tetapi si Danti telah hanyut di bawah arus kegilaan gurunya. ayah, Pandanwangi kini seolah-olah berbisik. kenapakah hal itu mesti terjadi, ayah? Ayahnya menggeleng lemah. Aku tidak tahu, Wangi, tetapi aku tidak dapat menghindarkan diri daripadanya. Ayah adalah seorang kepala tanah perdikan. Apakah ayah tidak dapat berbuat atas namanya? Kalau ayah menganggap bahwa Kitambakwedi tidak sepantasnya berbuat demikian, bukankah ayah mempunyai kekuasaan dan pasukan untuk melaksanakan kekuasaan itu? Argopati menggeleng pula. Bukan, Wangi. Masalahnya bukan kekuasaan dan wewenang mempergunakan kekuasaan dan alat-alat kekuasaan. Tetapi masalah ini adalah masalah pribadi. Aku, Argopati dan Kitambakwedi. Mata Pandanwangi kian menjadi basah. Berbagai macam persoalan membayang di dalam rongga matanya. Kemungkinan yang paling pahit sekalipun. Namun perlahan-lahan ia bertanya. Ayah, kasihan Kakang Sidanti. Ia akan kehilangan salah satu dari orang-orang yang paling penting di dalam hidupnya. Gurunya atau ayahnya. Sekali lagi Argopati menarik nafas. Ia tahu bahwa Pandanwangi sedang menyembunyikan kecemasannya sendiri. Namun orang tua itu tidak segera menyahut. Bahkan dilontarkannya pandangan matanya ke arah api pelita yang sedang menggapai-gapai. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Masing-masing dihanyutkan oleh arus perasaan dan angan-angan sendiri. Jauh ke dalam dunia kemungkinan yang tidak bertepi. Di luar angin malam yang lembab terasa semakin dingin. Para peronda di gardu regol halaman duduk bersila di atas tikar pandan sambil berkerudung kain. Lampu yang samar-samar tergantung di depan regol. Para peronda itu telah menutup sebelah sisi supaya tempat mereka duduk menjadi gelap. Sedang para peronda yang nganglang masih saja berjalan perlahan-lahan di sekitar lingkungannya. Sekali-sekali terdengar mereka berbisik-bisik. Mereka saling bertanya, apakah yang sebenarnya terjadi di halaman rumah kepala tanah perdikannya yang selama ini tidak pernah ada persoalan-persoalan yang mendebarkan. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menjawab. Meskipun demikian, berita tentang peristiwa itu segera menjalar dari mulut ke mulut, tersebar ke seluruh pelosok. Di Peringgitan, Pandanwangi masih duduk terpekur menghadapi ayahnya. Sekali-sekali diusapnya matanya yang basah dengan ujung lengan bajunya. Namun anak itu bertahan sekuat-kuatnya untuk tidak menangis. Aku sudah bukan anak-anak lagi.
katanya di dalam hati. Aku tidak pantas lagi untuk menangis. Namun setitik air telah meleleh di pipinya. Ketika di kejauhan terdengar burung kedasih mengeluh berkepanjangan, terdengar Argopati berkata, "Apakah kau belum mengantuk, Pandanwangi?" Pandanwangi menggeleng. Belum, Ayah. Argopati terdiam. Ia selalu dicekam oleh keraguan-raguan untuk mengatakan sesuatu yang dianggapnya terlampau penting. Orang tua itu mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Pandanwangi bertanya, Ayah, apakah persoalan itu tidak dapat diselesaikan dengan cara lain? Argopati menggeleng. "Kami telah berjanji, Wangi. Kami adalah laki-laki, dan kami telah mengatakannya bahwa penyelesaian itu akan kami lakukan nanti jika purnama penuh naik di bawah pucang kembar." Tetapi, Suara Pandanwangi tertahan, lalu katanya, persoalan itu berkembang terlampau cepat. Kenapa masalah itu segera mendapat keputusan untuk membuat penyelesaian yang begitu bersungguh-sungguh? "Apakah persoalan itu terasa berkembang terlampau cepat, Wangi?" Iya, begitu Ayah dan Kitambakodi tidak sependapat, maka segera ketegangan semakin meningkat dengan cepatnya. Seolah-olah keduanya sama sekali tidak dapat menahan hati. Seperti persoalan yang tumbuh di dalam lingkungan anak-anak muda. Argopati menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari betapa sesak dada anak gadisnya itu. Dalam keadaan yang wajar, ia tidak akan berani berkata demikian kepadanya. Tetapi tanggapan Pandanwangi itu agaknya telah meledak tanpa dapat ditahankannya. Tetapi ketika Argopati tidak segera menyahut, maka Pandanwangi itu pun menyesal karenanya. Agaknya ia memang telah terdorong mengatakan sesuatu yang sebenarnya terlampau jauh. Tetapi hal itu dilakukannya di luar sadarnya. Sehingga dengan demikian maka kata-kata itu seolah-olah telah meloncat dengan sendirinya dari lubuk hatinya tanpa terkendali. Oh, apakah Ayah marah kepadaku? Pertanyaan itu telah menggelisahkannya. Pandanwangi, suara ayahnya masih tetap lembut. "Apakah tanggapanmu memang demikian?" Pandanwangi menjadi ragu-ragu sehingga ia terdiam. Argopati menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya saja wajah putrinya dengan sorot mata yang aneh. "Apakah sudah seharusnya aku mengatakannya?" Argopati selalu bertanya kepada diri sendiri, dan pertanyaan itu telah membuatnya selalu gelisah dan bimbang. Karena Pandanwangi tidak menjawab, maka Argopati berkata pula, "Mungkin kau benar, Pandanwangi. Persoalan ini berkembang terlampau cepat, sehingga kami masing-masing tidak lagi sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang jernih." Dada Pandanwangi menjadi semakin berdebar-debar, tetapi ia masih saja berdiam diri. Dalam pada itu masih saja terjadi pergolakan di dalam dada Argopati. Namun akhirnya ia berkata di dalam hatinya, "Tak ada jalan lain, aku harus mengatakannya. Rahasia yang selama ini aku simpan dalam-dalam di dalam lubuk hatiku, kini terpaksa aku katakan. Agaknya Kitambakodi sudah tidak dapat berpikir bening lagi. Apa boleh buat?" Sekali lagi Argopati menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dadanya menjadi sesak untuk bernafas.
Sementara itu malam pun menjadi semakin malam. Di kejauhan terdengar tengara yang dibunyikan oleh para peronda yang berada di gardu-gardu di ujung-ujung padukuhan. Sahut menyahut, semakin lama semakin jauh. Ketika suara kentongan itu lenyap, maka malam kembali terlempar ke dalam kesenyapan. Lamat-lamat terdengar bunyi burung kedasi yang langut. Sudah terlampau malam, Wangi. Apakah kau belum mengantuk? Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Belum, Ayah. Biasanya kau sudah tidur, Wangi. Tetapi malam ini aku tidak akan dapat tidur, Ayah. Aku selalu berdebar-debar saja. Keputusan Ayah untuk membuat perhitungan dengan Kitambakudi telah membuat aku cemas. Itu adalah wajar sekali, Wangi. Tetapi jangan terlampau dicekam oleh kecemasan itu. Percayalah bahwa Ayah masih ingin tetap hidup. Karena itu, Ayah pasti tidak akan dengan sukarela menyerahkan keputusan terakhir kepada ujung senjata tampak wedi yang bertajam rangkap itu. Meskipun demikian, semuanya terserah kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tahu, yang menentukan segala-galanya. Apabila datang saatnya, apapun yang aku lakukan, maka saat itu pun akan tetap menjemputku. Bahkan seandainya aku bersembunyi di dalam gendogo besi sekalipun, maka kekuasaan itu pasti akan berlaku juga. Tetapi kata-kata ayahnya itu justru telah membuat nafas Pandan Wangi menjadi sesak. Kerongkongannya terasa tersumbat dan matanya menjadi panas. Betapapun ia menahan hatinya, tetapi titik air matanya jatuh satu-satu di pangkuannya. Pandan Wangi menangis. Sebagai seorang gadis yang sudah tidak beribu, kemungkinan-kemungkinan yang pahit itu telah membayanginya. Meskipun pada dasarnya Pandan Wangi bukan seorang gadis yang cengeng, tetapi menghadapi kemungkinan itu, ia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Pandan Wangi yang sedang menangis itu kini benar-benar di dalam perwujudannya sebagai seorang gadis. Seolah-olah Pandan Wangi yang menangis itu bukan Pandan Wangi yang berjalan dengan tenang dan penuh mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri dengan pedang rangkap di kedua lambungnya. Terhadap sentuhan-sentuhan yang paling dalam di dalam lingkungan keluarganya, di dalam ikatan-ikatan batin yang kuat, maka Pandan Wangi tidak dapat membanggakan ketangkasan dan kelincahannya menggerakkan senjata untuk melawannya. Pandan Wangi mengusap matanya ketika ia mendengar ayahnya berdesah. Ia tahu benar bahwa ayahnya tidak senang melihat air matanya menitik. Setiap kali ia menangis sejak kecilnya, ayahnya selalu berkata, "Jangan menangis, Wangi. Hanya mereka yang berhati kecil sajalah yang sering menangis." Tetapi kali ini ayahnya tidak berkata demikian. Ayahnya itu hanya berdesah dalam nada yang berat. Pandan Wangi mengangkat wajahnya ketika ia mendengar ayahnya berkata, "Pandan Wangi, kalau kau masih belum mengantuk, maka ayah ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tetapi tangkaplah kata-kata ayah nanti dengan sikap dewasa, dengan sikap yang matang. Mungkin hatimu akan terluka, namun kemudian kau akan menyadari bahwa kau sudah bukan anak-anak lagi. Kau akan segera mengerti kenapa persoalan ayah dan Kitambakudi berkembang terlampau cepat dan tanpa terkendali. Bahkan kau pasti sudah mendengar pula bahwa persoalan ini telah disangkutkan pula dengan persoalan berpuluh tahun yang lampau yang terjadi pula di bawah pucang kembar itu."
Pandan Wangi mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Kau bersedia bukan, Wangi? Pandan Wangi tidak tahu maksud ayahnya, tetapi sebelum ia bertanya, ayahnya melanjutkan. Bukankah kau bersedia untuk menahan setiap gejolak perasaanmu? Bukankah kau telah cukup dewasa untuk bersikap? Hati gadis itu menjadi semakin berdebar-debar, tetapi hampir di luar sadarnya, ia menganggukkan kepalanya. Argopati menggeser dirinya secengkang, diedarkannya pandangan matanya berkeliling, seolah-olah ingin meyakinkan dirinya bahwa tidak ada seorang pun di dalam peringgitan itu, kecuali ia berdua saja bersama putrinya. Di kejauhan, masih saja terdengar suara burung kedasih yang seakan-akan sedang meratapi nasibnya. Pandan Wangi, berkata Argopati, aku terpaksa mengatakan sebuah rahasia kepadamu. Sebenarnya sebaiknya kau tidak usah mendengarnya sepanjang umurmu. Aku berharap bahwa rahasia ini akan dikubur bersama tubuhku kelak. Tetapi agaknya sikap Ki Tambakwedi telah mendorongku untuk mengatakan kepadamu, supaya kelak kau tidak akan terkejut karenanya. Seandainya Ki Tambakwedi tidak mengancam akan mengatakan rahasia ini kepada kakakmu Sidanti, maka aku pun tidak akan berbuat serupa itu kepadamu. Namun agaknya aku tidak akan dapat menyimpannya lebih lama lagi. Selagi aku masih hidup, Wangi, aku akan dapat memberikan penjelasan kepadamu. Karena apabila aku sudah tidak ada dan kau mendengarnya dari orang lain, Sidanti sendiri misalnya, maka tanggapanmu pasti akan berbeda. Apalagi kalau kau mendengar dari Ki Tambakwedi. Kening Pandan Wangi menjadi semakin berkerut. Hampir di luar sadarnya, ia bertanya, apakah rahasia itu hanya diketahui oleh ayah dan Ki Tambakwedi saja? Argopati mengangguk. Iya, Wangi. Mata Pandan Wangi yang suram memancarkan sebuah pertanyaan yang mencekam hatinya. Kenapa ayah dan Ki Tambakwedi? Tetapi pertanyaan itu tidak pernah terucapkan. Meskipun demikian, Argopati dapat menangkap ungkapan pertanyaan yang dipancarkannya lewat sorot mata putrinya itu. Pandan Wangi, berkata Argopati, yang mengetahui rahasia ini hanyalah aku dan Ki Tambakwedi. Kenapa aku dan Ki Tambakwedi? Jawabnya adalah sebagian dari rahasia itu sendiri. Wajah Pandan Wangi semakin lama menjadi semakin suram namun tegang. Tetapi ingat, Wangi, kau sudah dewasa. Tanggapilah secara dewasa. Pandan Wangi mengangguk. Kau akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menarik, tetapi sangat tidak menyenangkan hati, berkata Argopati. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang tidak terelakkan. Sebab sudah terjadi. Kenyataan yang sudah terjadi, terjadilah. Tidak ada seorang pun yang akan dapat menghapusnya. Yang dapat dilakukan adalah melupakannya atau merahasiakannya, supaya tidak ada seorang pun atau orang-orang yang datang di hari kemudian mengetahuinya. Tetapi kenyataan itu sendiri sudah berlaku. Pandan Wangi duduk dengan cemasnya. Wajahnya membayangkan kegelisahan yang amat sangat. Tetapi ia membeku saja seperti sebuah patung batu. Ditatapnya wajah ayahnya tajam-tajam. Namun kemudian kepalanya itu pun ditundukkannya.
ia menunggu apakah yang akan dikatakan oleh ayahnya. Sejumput angin yang silir menyusup di sela-sela lubang dinding mengguncangkan nyala pelita di dalam peringgitan itu. Dingin malam semakin lama semakin tajam menggigit kulit. Ketika di kejauhan terdengar lolongan anjing-anjing liar, maka bergetarlah sebuah hati mendengarkan cerita yang selama ini menjadi rahasia yang paling dalam disimpan di dalam lubuk hati. Pada saat-saat yang demikian itu, si Danti duduk di hadapan gurunya di rumah Argojoyo. Argojoyo sendiri yang duduk pula bersama mereka, memandangi wajah Ki Tambakawedi dengan tanpa berkedip. Pada saat yang hampir bersamaan, Ki Tambakawedi itu pun telah mulai pada ujung ceritanya. Rahasia yang selama ini disimpannya pula di dalam hatinya. Aku terpaksa mengatakannya untuk kepentinganmu sendiri, si Danti, supaya kau tidak salah menanggapi keadaan. Aku memang tidak dapat berbuat lain daripada membuat penyelesaian yang kau sesali itu. Tetapi apabila kau sudah tahu persoalannya, maka kau tidak akan mengutuk sepanjang umurmu. Si Danti tidak menyahut. Persoalan ini tidak tumbuh dengan serta-merta pada malam ini saja, berkata gurunya pula. Tetapi persoalan ini telah tersimpan berpuluh tahun di dalam lubuk hati kami, di dalam dadaku dan di dalam dada Argopati. Kami telah mencoba untuk mengendapkannya dan tidak akan menyebutnya lagi. Tetapi dalam sentuhan persoalan serupa yang kita hadapi, maka aku tidak dapat bertahan dalam pendirian itu. Aku harus mempersoalkannya dan memecahkannya dengan cara lain. Tidak sekedar merahasiakan dan membawanya mati. Sebab aku sekarang merasakan bahwa dengan demikian, persoalan itu ternyata tidak terselesaikan. Persoalan itu hanya tertunda-tunda saja dan pada saatnya akan meledak juga. Ki Tambakawedi terdiam sejenak, lalu katanya, aku kira Argopati akan mengatakannya juga kepada Pandanwangi. Apakah sangkut pautnya Pandanwangi dengan persoalan ini? Persoalan ini akan mengejutkan kau dan Pandanwangi. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia bergumam. Kalau apa yang guru katakan rahasia itu akan menyakitkan hati Pandanwangi, maka alangkah sedihnya gadis itu. Kasihan, sejak ibu meninggal, ia agaknya selalu bersedih hati. Apa boleh buat, ia memang harus mengetahuinya pula, supaya kita masing-masing dapat menempatkan diri kita di tempat yang sewajarnya. Si Danti menjadi semakin gelisah, tetapi ia tidak bertanya lagi, supaya gurunya segera mengatakan apakah yang disebutnya dengan rahasia yang telah bertahun-tahun didekapnya di dalam dadanya itu. Kau akan mendengar sebuah kisah, si Danti. Kisah yang tidak begitu menyenangkan hati. Tetapi yang dalam saat serupa ini harus kau dengar. Kau harus berani mendengarnya, karena kau seorang yang jantan. Bukankah begitu? Si Danti menganggukkan kepalanya, meskipun ia tidak menjawab. Tetapi gurunya menangkap getar sorot matanya, bahwa anak muda itu telah bersedia mendengarkan apa saja yang akan dikatakannya. Di dua tempat yang terpisah, dua orang tua sedang mengisahkan sebuah kisah yang sama, sebuah kisah yang selama ini mereka rahasiakan dalam-dalam, tetapi oleh sentuhan persoalan yang mendapat tanggapan berbeda,
maka rahasia yang selama ini terpendam itu ternyata terangkat kembali. Arkopati yang bergelar Ki Gede Menoreh sedang menceritakannya kepada putrinya, Pandanwangi, dan Pakuhan yang kemudian menamakan dirinya Ki Tambakwedi sedang memberitahukannya kepada Sidanti dan Argojoyo. Ternyata keduanya tidak berusaha untuk menyembunyikan lagi bagian-bagian dari rahasia itu, sehingga cerita mereka pun hampir bersamaan pula. Dan kisah yang mereka ceritakan itu terjadi beberapa puluh tahun yang lama, di sekitar seperempat abad yang lalu, sejauh umur Sidanti itu sendiri. Ketika itu, ketika bekas peralatan pengantin yang cukup meriah masih belum lenyap sama sekali, Aryo Tejo, pengantin laki-laki, telah dibingungkan oleh sikap istrinya yang baru saja dikawininya. Hampir semalam suntuk istrinya menangis, sehingga di pagi harinya masih saja ia murung di dalam biliknya. Bahkan kadang-kadang meledaklah pula tangis istrinya itu sambil menyembah-nyembah di bawah kakinya. Tetapi pengantin perempuan itu sama sekali tidak mengatakan apapun juga. Ia tidak menyebutkan sebabnya kenapa ia menjadi bingung dan gelisah, bahkan ketakutan. Aryo Tejo mencoba menunggu sampai hari kedua dan ketiga. Mungkin perkawinan itu telah mengguncangkan perasaan istrinya. Sebagai seorang gadis, maka perkawinan adalah batas waktu yang memisahkan antara dua dunia kehidupannya. Ia akan meninggalkan masa-masa gadisnya dan terjun ke dalam suatu dunia baru yang belum dikenalnya. Memang dunia yang belum dikenal itu akan dapat menumbuhkan ketakutan dan kecemasan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.